Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas 12 materi untuk bab pertama membahas mengenai wilayah dan perwilayahan yang merujuk pada KD 3.1 yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, pertama kita akan memahami dulu apa itu wilayah, ya. Kalian pasti sering mendengar atau mungkin bahkan mengatakan apa itu wilayah. Wilayah dalam geografi itu adalah diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau ciri khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Jadi di sini wilayah itu memiliki ciri-ciri khusus ya. Jadi konsep dari wilayah itu adalah daerah atau suatu tempat yang memiliki karakteristik tertentu atau tadi disebut apa? Ciri-ciri khusus. Nah, ini karakteristik tertentu yang khas. Kenapa dikatakan khas ya? Karena kekhasan inilah yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Dalam geografi dikenal juga wilayah itu adalah region, contohnya wilayah pemukiman. Dan dengan wilayah perdagangan, kita melihat wilayah pemukiman. Gambaran kalian mengenai wilayah pemukiman itu apa? Banyak bangunan, banyak penduduk, ya, banyak apa? Sama-sama banyak bangunan, sama banyak penduduk, ya. Itu wilayah pemukiman. Ada jalan, ya, tentunya untuk akses. Kemudian wilayah perdagangan. Kalau wilayah perdagangan gambarannya apa? Sama-sama ada tempat untuk berdagang, entah itu bagi penjual, ya, bagi penjual saja atau untuk perdagangan ekspor atau impor. Jadi dikatakan wilayah perdagangan karena di situ ciri-cirinya menunjukkan ciri-ciri wilayah yang digunakan untuk tempat berdagang. Contoh lagi misalnya kawasan peti kemas. Peti kemas itu kan misal di pelabuhan ya, contoh di pelabuhan Tanjung Mas Semarang itu kan banyak peti kontainer-kontainer itu. Nah, itu masuk juga kawasan perdagangan karena itu nanti akan dikirim atau diekspor ke luar negeri. Selanjutnya perlu ditekankan kembali yaitu mengenai konsep wilayah tadi adalah membahas ya mengenai di dalam wilayah itu ada kesamaan yang khas, entah itu kesamaan dalam bentuk fisik maupun bentuk cultural atau budaya atau perpaduan atau gabungan dari kedua aspek itu tadi. Jadi intinya sekali lagi wilayah itu yang dinamakan wilayah itu harus memiliki ciri-ciri yang sama atau homogenitas. Ciri-ciri yang sama atau homogenitas yang khas. Kemudian suatu wilayah atau region yaitu suatu kompleks ruangan atau kompleks teritorial. Teritorial itu berarti kompleks yang sudah dibatasi yang terdiri atas penyebaran kejelasan yang berbeda yang mengungkapkan suatu keseluruhan aspek tertentu fisik maupun sebagai ruang dari geografi. Selanjutnya, suatu wilayah merupakan kesatuan ekosistem yang terdiri dari atas komponen biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, abiotik benda tidak hidup. Ya, kemudian saling berinteraksi, kemudian terjadi perbedaan antara wilayah yang satu dengan lainnya, kemudian perbedaan itu penting, sehingga salah satu konsep geografi diperlukan untuk memahami dan menganalisis interaksi keruangan, gerakan barang dan jasa, serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam. Jadi di sini kenapa geografi mempelajari wilayah? Karena dalam wilayah itu terdapat tadi ya komponen-komponen yang saling berinteraksi dan menimbulkan keunikan-keunikan tersendiri dari masing-masing wilayah. Nah, sebetulnya wilayah itu
Ada beberapa pengertian dari para ahli, ya nanti bisa dicari sendiri menurut para ahli, yaitu ada Creasy, ada Dickinson, ada Herbertson dan Feynman, ada Taylor. Ini saya bacakan dari Taylor itu, wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat yang seragam yang terlihat padanannya. Kemudian selanjutnya, dalam wilayah itu dibagi menjadi secara horizontal, dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam dan bentang budaya. Bentang alam dan bentang budaya. Bentang alam itu adalah bentang permukaan bumi yang didominasi oleh unsur-unsur yang bersifat alami. Misalnya lereng gunung, lautan, gunung pasir itu bentang alam. Kalau bentang budaya itu adalah bentang permukaan bumi yang didominasi oleh unsur-unsur yang bersifat sosial budaya, misalnya pusat perdagangan atau pemukiman. Nah, selanjutnya dari wilayah itu dibagi menjadi dua, yaitu wilayah formal atau formal region dan wilayah fungsional. Wilayah formal itu apa? Wilayah formal itu atau disebut juga uniform region. Wilayah formal di sini yang ditekankan adalah memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Jadi wilayah formal ini yang ditekankan adalah kesamaan dalam ciri-ciri tertentu. Contoh, suatu wilayah mempunyai keseragaman dalam kegiatan bercocok tanam disebut wilayah pertanian. Kenapa disebut wilayah pertanian? Karena kegiatannya sama, yaitu sama-sama bertani. Contoh lagi misalnya wilayah perikanan. Kalau wilayah perikanan, karena kegiatannya sama, yaitu dalam hal peternak budidaya ikan. Kemudian contoh lain misalnya wilayah pegunungan. Kenapa dikatakan wilayah pegunungan? Karena sebagian wilayahnya, morfologinya atau reliefnya itu bentuknya gunung atau daerah yang memiliki ketinggian di atas 600 meter. Ini wilayah formal. Nah, wilayah pegunungan, wilayah perairan itu tadi disebut juga karena wilayah dari dilihat dari kenampakan area fisik. Jadi wilayah gunung itu dilihat dari kenampakan fisiknya yaitu gunung. Wilayah sungai dilihat dari fisiknya itu karena kenampakannya berupa sungai. Kemudian contoh lagi misalnya kenampakan area biotik, ada wilayah hutan. Wilayah hutan disebut wilayah area biotik karena hutan itu kan e, berupa makhluk hidup yaitu tumbuh-tumbuhan. Kemudian wilayah formal atau wilayah uniform itu wilayah yang terbentuk karena tadi kesamaan kenampakan fisik, kemudian kenampakan area biotik tadi wilayah hutan, kemudian kenampakan areal sosial. Areal sosial itu bisa berupa misalnya wilayah RT, wilayah RT, wilayah RW, wilayah kelurahan itu dilihat dari kenampakan area sosial. Contoh lagi, misalnya wilayah menurut kekhususannya. Kalau di Indonesia ada pembagian waktu, ya wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah. Nah ini disebut wilayah specific region. Ya. Kemudian wilayah yang perbedaan kepada jenisnya disebut generic region. Contohnya wilayah
iklim. Wilayah iklim kalau di Indonesia disebut iklimnya iklim tropis. Nah, wilayah iklim ini diambil dari beberapa unsur iklim, yaitu vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, fisiografi, kondisi fisik, wilayah pertanian, sehingga disebut wilayah iklim kalau di Indonesia adalah iklimnya tropis. Kemudian wilayah uniform region. Wilayah uniform region disebut uniform region karena wilayah ini dipandang dari segi keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Contohnya wilayah pertanian. Wilayah pertanian ini ada kesamaan antara petani dan daerah pertanian. Ini disebut uniform region. Jadi wilayah pertanian itu sama, di aktivitas penduduknya sama, bertani, dan daerahnya itu juga sama, yaitu daerah datar rendah yang digunakan untuk bercocok tanam. Sekarang yang kedua yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional atau disebut nodus atau nodal regional. Wilayah fungsional yaitu wilayah geografis yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antar wilayah formal yang interdependensinya atau ketergantungannya dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Jadi disebut wilayah fungsional di sini adalah wilayah ini saling memiliki hubungan atau saling berinteraksi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kemudian ada titik, ya, di mana titik itu yang mengatur hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ini disebut wilayah fungsional. Nah, contoh wilayah fungsional yaitu suatu industri didirikan pada suatu wilayah sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Setiap pagi karyawan berangkat menuju pabrik. Pada sore hari mereka berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Kondisi tersebut membentuk pabrik sebagai pusat atau core, ya. Dan daerah sekitarnya menjadi daerah pemukiman pekerja, pabrik membutuhkan pekerja, dan pekerja membutuhkan tempat kerja. Nah, di sini kalau lihat dari contoh ini ada interaksi antara pabrik dengan penduduk atau pemukiman yang ada di sekitar pabrik. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Nah, itu namanya wilayah fungsional. Kemudian daerah konservasi, misalnya wilayah yang digunakan untuk mempertahankan fungsi-fungsinya ini akan memiliki manfaat, yaitu di daerah sekitarnya akan terhindar dari bencana-bencana misalnya erosi ataupun banjir, karena daerah konservasi ini daerah yang dijaga. Nah, wilayah fungsional ini menitikberatkan pada keragaman atau perbedaan-perbedaan dalam suatu wilayah yang masing-masing wilayah yang berbeda ini bisa saling berinteraksi, saling menyatu, ya. Kemudian dari masing-masing wilayah yang berbeda ini menuju ke pusat atau node yang dari pusat ini menghubungkan antara wilayah-wilayah yang berbeda-beda tadi. Contohnya wilayah ibu kota yaitu Jakarta. Jakarta itu menghubungkan antara wilayah di sekitar Jakarta dengan wilayah lain, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Jakarta menjadi pusat bertemunya wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Misalnya barang-barang dari Sumatera kemudian diantar sampai pusat kota, kemudian dari Papua juga bisa mengambil barang dari pusat kota, sehingga Jakarta ini menjadi pusat atau nodal. Nah, dalam wilayah fungsional itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu adanya arus barang atau kemudian ide atau gagasan dan adanya manusia. Jadi dalam hal ini wilayah fungsional itu bisa terbentuk karena memiliki adanya arus atau adanya interaksi tadi, baik dari barang atau gagasan atau manusia. Kemudian adanya pusat tadi yang
mempertemukan atau yang mengatur masing-masing wilayah yang saling bertemu. Kemudian wilayahnya semakin luas, artinya pusat tadi itu pengaruhnya bisa semakin lama semakin luas, melebar. Kemudian ada terbentuk jaringan-jaringan rute-rute yang digunakan untuk berlangsungnya tukar-menukar ide atau gagasan atau barang atau manusia tadi. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Gambar A itu untuk wilayah region formal dan gambar B itu untuk region fungsional. Nah, dari gambar ini coba kalian jelaskan perbandingannya. Apa di gambar A bagaimana, di gambar B bagaimana. Saya tunggu di WA ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.